Shalom teman-teman, kali ini kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Spiritualitas Kristen C akan mempresentasikan materi presentasi kami, yaitu mengenai puri batin, belajar dari spiritualitas Teresa dari Yesus. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deska Marcelina Hanif dengan NIM 712023313. Dalam video presentasi kami kali ini, kami akan membahas bagaimana latar belakang dari Santa Teresa ini, riwayat hidupnya, perjalanan hidupnya, hingga pada sikap spiritualitasnya yang dapat kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, mengenai latar belakang dari Santa Teresa ini, Santa Teresa lahir pada tanggal 28 Maret 1515 di kota Avilia, Kastilia kuno, dengan nama aslinya yaitu Teresa Sanchez de Cepeda da Villa y Ahumada. Nah, Teresa ini memiliki darah keturunan Yahudi dari kakeknya yang seorang Marano. Karena waktu itu kakek Teresa didapati mempraktikkan lagi kepercayaan lamanya, yaitu Yahudi, maka ia dihukum mati dan menjadi korban inkuisisi. Pada saat itu harusnya seluruh keluarganya dihukum. Namun karena ayah Teresa berhasil dan selamat melalui ia membeli status di dalam gereja. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa Teresa ini lahir dan bertumbuh dalam situasi gereja yang tengah berkonflik secara ekonomi dan politik, serta ada di dalam masa reformasinya Martin Luther. Teresa juga menjadi seorang biarawati dalam biara Karmel Kabar Gembira di Avilia pada tahun 1535. Tepatnya setelah ia terdorong dan tersentuh dengan isi dari bukunya yang ia baca, yaitu buku Letter of Santo Jerome, yang membuatnya sadar bahwa kehidupan religius merupakan cara paling tepat untuk memaknai hidup. Teresa ini awal masuk biara, hidupnya ini tidak teratur, hingga pada tahun 1553 ini ia mengalami pertobatan dan ia ingin membaharui kehidupan di biara Karmelit itu dan mengajak para biara yang lain untuk hidup mati raga. Lalu topik selanjutnya mengenai sekilas mengenai puri batin, di mana Teresa ini menulis sebuah buku yang berjudul Puri Batin pada tahun 1577. Buku ini menggambarkan proses batinia menuju persatuan dengan Allah sebagai perjalanan menuju pusat sebuah puri. Nah, di dalamnya ini terdiri dari 7 tahap atau 7 lapis ruangan, di mana pintu masuk menuju puri ini adalah doa dan meditasi. Teresa juga memakai metafora dengan menggambarkan transformasi diri dari yang pendosa menjadi pengantin Allah. Nah, dengan kerendahan hati sebagai syarat awal ataupun syarat utama dari proses ini, mengenai 7 ruang yang disebutkan Teresa, yaitu yang pertama adalah ruang pertama, di mana Teresa menggambarkan bahwa jiwa itu masih berada dalam kuasa rahmat, tetapi masih tercemar oleh dosa. Nah, dalam proses ini, jiwa masih bersifat egois dan sombong, sehingga membutuhkan pemurnian dan kerendahan hati. Lalu, ruang kedua, yaitu jiwa yang merindukan perkembangan dan berusaha untuk bersatu dengan Allah. Dan ruang ketiga, Teresa menggambarkan bahwa jiwa ini menyadari ketidakmampuannya mengandalkan diri sendiri, tetapi belum sepenuhnya ia mengalahkan diri. Lalu masuk ke dalam ruang keempat, yaitu jiwa ini mulai mengandalkan Allah, tinggal di dalam keheningan, dan melepaskan ikatan duniawi untuk masuk dalam doa yang lebih mendalam.
dan masuk ke dalam ruang kelima, di mana tahap ini jiwa siap bersatu dengan Allah dan mulai masuk dalam kontemplasi dan menanti di dalam kehadiran Allah. Lalu ruang keenam yaitu adanya kerinduan untuk bersatu dengan Allah yang memuncak, lalu menyebabkan bisa dibilang jiwa mengalami luka dan depresi karena dihantui kerinduan yang mendalam. Dan ruang yang terakhir yaitu ruang ketujuh, di mana Teresa menggambarkan bahwa jiwa bersatu dengan Allah di dalam perkawinan spiritual, mencapai transformasi yang sempurna dan kebahagiaan tanpa duka. Itu mengenai sekilas pribatin. Sekarang di dalam buku Teresa juga menggambarkan ataupun menjelaskan perjalanan menuju keselamatan. Nah, di dalam buku Teresa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah hasil dari perjalanan menuju Allah yang memiliki tahap-tahap dan tujuan akhir. Nah, Teresa juga menyebutkan bahwa proses ini memang sulit dan akan ada banyak yang gagal. Namun, di sini Teresa menekankan bahwa keselamatan itu merupakan usaha dua arah yang melibatkan peran Allah juga manusia. Ada 3 bagian utama yang Teresa tuliskan di dalam bukunya mengenai perjalanan menuju keselamatan ini, dan itu akan dibahas dan dijelaskan lebih detail dengan teman saya selanjutnya. Teresa dari Avila mengajarkan bahwa untuk bersatu dengan Allah, seorang harus mengenal jiwanya. Karena jiwa adalah tempat Allah bersemayam, ia menekankan bahwa fokus pada tubuhnya saja adalah suatu kebodohan, karena keindahan yang sejati, yaitu Allah, berada dalam pusat diri. Mengenal Allah memerlukan usaha keras, seperti menghapus jelaga dari berlian, karena jiwa memiliki kelemahan akibat dosa asal, dan manusia sering terjebak dalam nafsu yang tidak teratur. Selain itu, Teresa juga mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pengatur yang mengatur segala sesuatu demi kepentingan manusia, dan manusia perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Allah adalah Maha Cinta, selalu memberikan rahmat, anugerah, dan cintanya yang besar kepada ciptaannya, yang memudahkan manusia untuk maju dan tumbuh dalam kebaikan. Allah juga adalah Maha Pencemburu, menginginkan seluruh perhatian manusia untuknya demi kebaikan mereka sebagai Maha Pengajar. Allah memberikan balasan yang besar untuk usaha yang tulus, menginginkan suatu pengorbanan manusia dipersatukan dengan pengorbanannya agar semuanya menjadi satu. Untuk bersatu dengan Allah yang bersemayam di pusat batin, seseorang harus menyiapkan hatinya dengan sikap rendah hati dan bebas dari iri hati terhadap sesama. Kerendahan hati adalah kunci karena sikap ini membuka hati seseorang untuk menerima kehendak Allah, bahkan ketika kehendak tersebut tidak menguntungkan dirinya sendiri. Sikap ini juga membuat seseorang mampu bersukacita melihat orang lain menerima rahmat dari Allah tanpa merasa iri. Teresa menegaskan bahwa menuntut karunia dari Allah untuk diri sendiri adalah tindakan yang tidak pantas, karena menurutnya karunia tersebut sepenuhnya milik Allah dan hanya Allah yang berhak memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Orang yang iri atau tidak senang melihat orang lain menerima karunia dari Allah menunjukkan kurangnya kerendahan hati dan cinta terhadap sesama. Sehingga sikap iri hati menghalangi seseorang untuk bersatu dengan Allah karena hatinya dipenuhi dengan keinginan pribadi yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Sehingga persiapan batin yang benar melibatkan pengosongan diri dari keinginan egois dan membuka dirinya sepenuhnya terhadap kehendak Allah. Ketika seseorang bisa merayakan rahmat Allah yang diberikan kepada orang lain tanpa iri hati, itu adalah tanda nyata bahwa dia telah mencapai kerendahan hati dan cinta yang sejati. Hanya dengan hati yang demikianlah seseorang dapat benar-benar bersatu dengan Allah yang tinggal di pusat batinnya. Dalam perjalanan spiritual menuju inti jiwa, manusia menghadapi banyak rintangan yang perlu diatasi untuk mencapai persatuan dengan Allah. Teresa mengajarkan bahwa mengenali dan mengatasi rintangan-rintangan ini sangatlah penting.
Salah satu rintangan utamanya adalah kesenangan duniawi yang memenuhi hati manusia, yang menghalangi mereka untuk melihat keindahan sejati dan memasuki jiwa lebih dalam. Kesenangan duniawi ini bisa berupa kekayaan, ketenaran, atau kenikmatan fisik yang membuat hati terpikat pada hal-hal duniawi daripada hal-hal spiritual. Selain itu, kesombongan rohani juga menjadi penghalang utamanya. Keinginan akan kesenangan dan penghormatan diri dapat menghambat seseorang dalam mencapai Allah karena fokusnya teralihkan dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Sehingga kesombongan ini membuat seseorang merasa lebih penting dan kurang bergantung pada Allah. Ketidaksabaran dan kecemasan berlebihan dalam perjalanan spiritual juga merupakan rintangan signifikan. Perasaan ini dapat menyebabkan keputusasaan dan kekeringan rohani, yang dimana seseorang merasa jauh dari Allah dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya. Ketika menghadapi kesulitan, banyak orang kembali ke kehidupan yang ramai dan sibuk karena merasa gagal dalam upaya mereka. Sehingga Teresa menegaskan pentingnya tetap waspada, bersikap sabar, dan menerima segala peristiwa dengan lapang dada. Dengan bersikap demikian, seseorang harus terus maju dalam perjalanan spiritualnya, meskipun menghadapi berbagai rintangan, dan akhirnya mencapai persatuan yang mendalam dengan Allah. Menurut Teresa, satu-satunya cara untuk mencapai inti batin di mana Allah berada adalah dengan melalui doa yang sederhana dan tidak memerlukan usaha yang melelahkan. Elemen terpenting dalam doa adalah penyerahan diri yang total kepada Allah, yang mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah. Teresa mengakui bahwa berkonsentrasi dalam doa tidak mudah, namun meminta agar tidak khawatir tentang hal ini. Fokus doa harus pada kehormatan dan kemuliaan Allah, bukan pada diri sendiri. Dia menekankan pentingnya doa hening sebagai langkah awal menuju kenikmatan rohani, karena dalam doa hening, pikiran bisa mengalir bebas dan menyerahkan diri pada cinta Allah. Teresa juga mengajarkan bahwa Allah dapat memberikan karunia berupa kontemplasi yang dia gambarkan sebagai nyala api pengorbanan cinta kepada Allah dan memungkinkan pemahaman mendalam tentang misteri-misteri ilahi Allah. Teresa dari Avila mengajarkan bahwa Allah adalah entitas yang aktif dalam mencari dan membantu manusia untuk bersatu dengannya. Allah tidak hanya menunggu, tetapi juga dengan lembut mendorong manusia dari dalam jiwa mereka. Teresa menggambarkan Allah sebagai sumber dorongan halus yang menggerakkan manusia menuju persatuannya dan seringkali tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Saat Allah yang diibaratkan sebagai mempelai berbicara pada semua aspek diri manusia, yaitu panca indera, imajinasi, dan jiwa, yang menjadi diam dan fokus hanya padanya, sehingga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan kehadiran Allah dalam jiwa manusia. Menurut Teresa, Allah dapat menyapa manusia dengan cara yang tak terduga, yaitu membangkitkan jiwa dengan kerinduan manis untuk menikmati kehadirannya. Sapaan ini mengisi jiwa dengan keyakinan yang mendalam, bahkan terhadap hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Keyakinan ini tetap kuat bahkan setelah pengalaman tersebut berlalu, sehingga menunjukkan betapa mendalam dan transformatifnya interaksi dengan Allah. Teresa mengajarkan 3 cara bagi manusia untuk mencapai persatuan dengan Allah. Pertama, melalui nasihat dan bimbingan rohani dari wakil Allah seperti para imam atau pembimbing rohani. Nasihat ini harus dihormati dan dipertimbangkan dengan bijak untuk menghindari godaan yang menyesatkan. Wakil Allah membantu manusia tetap berada di jalan yang benar dan menghindari penyimpangan. Yang kedua, melalui penglihatan budi yang memberikan kesempatan kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk mengenal beberapa rahasianya. Penglihatan budi ini merupakan wahyu batin yang memberikan pemahaman tentang hal-hal ilahi, membantu manusia mengenali dan mendekati Allah dengan lebih intim. Yang ketiga, melalui pengalaman ekstase spiritual yang Teresa jelaskan sebagai keadaan jiwa yang penuh dengan kegembiraan karena persatuan dengan Allah.
Dalam keadaan ini, manusia merasa terengah-engah dalam kebahagiaan, melupakan segalanya kecuali menikmati kehadiran Allah. Ekstase spiritual ini membantu manusia ke puncak pengalaman mistik, di mana mereka merasakan kehadiran Allah dengan entitas yang luar biasa. Teresa menegaskan bahwa kehadiran Allah membuat jiwa lebih waspada dan penuh perhatian. Kehadiran Allah mengingatkan manusia akan pengawasannya yang konstan dan membawa lebih banyak anugerah bagi jiwa yang hidup dalam cinta yang mendalam kepadanya. Oleh karena itu, persatuan dengan Allah bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga perjalanan yang dipenuhi dengan interaksi dan pengaruh ilahi yang terus-menerus memperbaharui dan memperkaya jiwa manusia. Yang selanjutnya ada makna keselamatan. Jadi, menurut Teresa, keselamatan jiwa dan persatuan dengan Allah ini merupakan proses yang bertahap, dimulai ketika kita memasuki ruangan yang pertama dari 7 ruang yang ada. Nah, keselamatan jiwa ini tidak hanya dapat kita rasakan ketika kita mencapai ruang yang puncak, yaitu ruang yang ketujuh, tetapi bisa kita rasakan ketika kita memasuki ruang yang pertama. Nah, dalam proses ini kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan adanya perubahan yang terjadi dalam diri kita, yaitu di mana egoisme dan iri hati berubah menjadi ketabahan dan kesetiaan melalui cinta akan Allah. Kita juga bisa merasakan adanya anugerah adikodrati, di mana anugerah ini berbeda dengan kegembiraan duniawi. Kita juga bisa merasakan adanya kenyamanan yang mendalam, kenyamanan batin yang mendalam oleh rahmat Allah. Nah, Teresa mengajarkan kalau orang yang sudah mencapai keselamatan jiwa ini akan dengan rela meninggalkan dunia demi lebih dekat dengan Allah. Jadi mereka menganggap ini sebagai kenikmatan yang nikmat demi bersatu dengan Allah. Baik teman-teman, saya Yosafat Christian Olvando Simanjuntak dengan NIM 71203234 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yakni pada bagian penutup. Ada 2 poin. Yang pertama itu kesimpulan dan yang kedua tanggapan kritis. Kita masuk pada bagian yang pertama, yakni kesimpulan, di mana pada bagian kesimpulan, kelompok kami menegaskan ulang mengenai biografi dari Teresa, di mana Teresa lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1515 di Apia, dan ini seringkali disimbolkan sebagai reformasi spiritualitas yang terjadi pada abad yang ke-16. Jadi teman-teman, Teresa ini adalah seorang biarawati, di mana pada masa kecil Teresa itu sedang terjadi konflik agama, konflik yang diakibatkan oleh reformasi Martin Luther, yang menekankan persatuan pribadi dengan Tuhan itu melalui doa, meditasi, dan tindakan amal sebagai suatu ekspresi iman. Jadi teman-teman, dalam mendukung reformasi yang dilakukan oleh Teresa, ada karya Teresa yang berjudul The Inner Castle, di mana Teresa menggambarkan suatu perjalanan spiritual itu sebagai perjalanan menuju kastil 7 kamar. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua, yakni tanggapan kritis, di mana kelompok kami mengemukakan kritik terhadap pendekatan Teresa. Nah, di sini kami menyimpulkan atau menanggapi beberapa aspek-aspek penting. Yang pertama itu fokus pada pendekatan pengalaman mistik dan membangun persatuan dengan Allah melalui doa kontemplatif yang dinyatakan oleh Teresa. Nah, pendekatan ini seringkali dinyatakan sebagai pendekatan elitas dari spiritual. Mengapa dikatakan demikian? Karena pendekatan ini seringkali dianggap membuat suatu kesenjangan sosial pada umat beragama pada bidang spiritual. Jadi teman-teman, itu yang membuat pendekatan ini mendapatkan kritik. Dan yang kedua itu, Teresa menekankan bahwa mati raga adalah penting untuk mempersiapkan diri dalam mencapai persatuan dengan Allah. Dan selanjutnya, pengalaman mistis Teresa seperti ekstase dan penglihatan budi seringkali sulit untuk dikonfirmasi. Ada argumen-argumen dari beberapa kritikus
bahwa kritikus-kritikus ini berpendapat kondisi mental atau emosional dari seorang Teresa itu mungkin mempengaruhi pengalaman ini atau pendekatan yang dilakukannya, sehingga mengkaji pengalaman mistik dengan cara yang kontemporer. Nah, terlepas dari kritik-kritik terhadap pendekatan-pendekatan Teresa, jadi ajaran-ajaran Teresa ini sangat relevan dilakukan dimanapun